Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seri kedua sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan melanjut ke seri ketiga. Kopi terakhir, tetes terakhir, justru nikmatnya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Nih, Le, taruh sana, Le. Oke. Sekarang kita masuk seri yang ketiga, ya. Seri ketiga. Oke. Ini sudah aku jelaskan kemarin bahwa baliho itu asalnya dari baligo, ya. Sudah jelas. Apa dia, berisi gambar atau tulisan, artinya sampaikanlah, ya. Oke, aku hapus. Ini aja yang aku hapus. Di sini. Atau gini lah, ini kayak bersih. Di urutannya begini, baligo itu menjadi baliho, ya. Baliho itu aku kasih kotak dulu. Ini, ya, aku referen dulu. Nanti ini bisa dua. Apa itu berupa tulisan, apakah itu berupa gambar, itu terserah bagaimana tim kreatif. Sekarang banyak justru percetakan yang kreatif. Ini sampaikanlah. Jadi ini sampaikanlah juga. Atau dengan bahasa kita sekarang, publikasi, penyampaian kepada publik, gitu. Oke. Seperti janjiku kemarin, kalaupun aku akan membahasnya dalam perspektif politik atau bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita, aku akan membahas dari sisi yang lain dulu, ya. Begini, aku akan cerita tentang tentara dulu, ya, tentara. Aku itu orangnya kalau dalam perjalanan tuh suka cari teman, suka ngobrol gitu, ya, suka santai. Mungkin ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Waktu itu tahun sekitar 87-an lah, 87 lah kalau tidak salah, ya. Aku pulang ke perjalanan ke Sumatera itu. Di perjalanan aku ketemu dengan seorang bapak-bapak, ya, tentara dan gagah gitu, ya. Kami ngobrol di perjalanan, sempat ngobrol. Dan akhirnya aku mengatakan, bapak itu dari Angkatan Darat gitu. Dan kita tahu era-era itu Angkatan Darat anak emas. Ya, itu bukan rahasia lagi. Aku bilang, konsep militer kita itu sebetulnya salah. Kita nggak terlalu perlu repot-repot. Aku bilang gitu kan. Kenapa? Kami waktu sekolah sejak kecil itu diajarin sebuah lagu. Nah, ini enaknya seniman. Tahu lagu, tahu sastra, ya. Sebuah lagu yang berjudul Nenek Moyangku Orang Pelaut, gitu. Nenek moyangku orang pelaut, menerjang ombak tiada takut. Dulu kami SD diajari tahun 70-an lagu-lagu seperti itu. Sekarang anak sekarang tahu nggak lagu itu? Taunya main game. Kacau. Bagaimana mau cinta terhadap negerinya? Ya, karena game itu membentuk pola hidup individualis.
asik dengan sendirinya. Gitu. Jadi berdasarkan apa yang ada, Pak? Berdasarkan lagu itu, juga berdasarkan fakta di lapangan bahwa teritorial kita lebih luas laut dan kita ini negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut, maka seharusnya titik tolak dasar militer kita dibangun, yang paling diutamakan itu adalah kekuatan angkatan laut, bukan angkatan darat. Dengan seketika Bapak di samping saya terdiam dan dia menunjukkan rasa yang tidak begitu suka, dan akhirnya aku juga diam. Artinya dia memberikan sinyal yang dia tidak suka. Jadi sudahlah, nggak perlu dilanjutkan lagi gitu. Aku kira dia orang yang enak diajak diskusi ya. Mungkin aku juga salah ngobrol begitu kepada angkatan darat. Coba aku ngomong kepada angkatan laut, mungkin beda lagi tanggapannya. Itulah kadang-kadang kebenaran itu ketika disampaikan tidak selamanya orang menerima, meskipun itu benar. Dan argumentasiku itu aku bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Negara kita ini luas wilayahnya kan 2 kali atau berapa kali lebih luas gitu lautnya daripada daratnya. Dan kepulauan kita itu dikelilingi laut. Maka seharusnya inti kekuatan militer kita di laut. Jadi kalau kita berperang itu jangan sampai masuk ke darat, kita hajar di tengah laut, kita tunggu di tengah laut. Jangan sampai mereka masuk ke sini. Kan strateginya gitu. Kalau orang Jawa bilang dipapak untuk tengah laut. Ayo kita tarung. Nah, ini namanya medan pertempuran, bukan petamburan ya, seperti guyonan kemarin. Ini namanya pertempuran, bukan petamburan gitu ya. Ya, anak-anak kreatif aja, ada-ada aja petamburan, pertempuran. Ya sudahlah, kita terima sebagai ya hiburan supaya tidak terlalu serius. Akhirnya dia diam, ya sudah, aku tidak jelaskan. Terus berikutnya tahun 80 berapa gitu ya, aku lupa. Kan begini, keluarga kami tuh hidup di Sumatera sana, bagian utara. Hidup kami dulu sulit. Kalau di Jawa mungkin hanya berhadapan dengan pemberontakan PKI. Kami di Sumatera 2 pemberontakan sekaligus. Bapakku bilang begitu kepada aku. Sulit kita hidup. Kalau nanti kita di lapangan ditekan, itu kita sulit mau kemana lagi. Kita ini NKRI dulu ya, cinta terhadap tentara Republik Indonesia. Tapi ada 2 kekuatan yang kita kan maunya selamat. Nanti ikut ini dihajar ini, ikut ini dihajar itu, ikut itu dihajar ini. Ada 2 pemberontakan, ada PKI dan ada PRRI. Itu loh. 2 pemberontakan ini. Dan ini cerita, karena aku kan tentunya pada waktu itu belum besar ya, masih kecil lah. Pemberontakan itu di lapangan pertempurannya itu sama kuat, gitu loh. Kalau rakyat kan serba repot, bisa kan datang pemberontak, kamu mana, bilang ini dihabisi kita. Nanti keluar datang lagi kelompok ini bilang ini dihabisi kita. Tetapi kalau sesungguhnya kita berpihak kepada tentara Republik Indonesia, dorong kita orang Indonesia. Dan pemberontakan itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tapi fakta di lapangan tidak semudah itu kalau kita sedang digencet. Artinya kita cari aman dulu, dan itu sah-sah saja sebagai sebuah strategi. Gitu. Dari itulah bapakku itu sangat mengidolakan tentara. Maka ketika aku tahun 80-an tamat SMA, ya, bapakku kasih perintah aku, kamu harus daftar tentara. Yang sebenarnya aku tidak mau, gitu loh. Karena jiwaku itu jiwa bebas, jiwa kebebasan yang nggak bisa diatur, gitu loh. Sedangkan tentara itu kan harus disiplin, harus satu komando, harus taat dengan atasan. Aku tidak mau. Cuman aku tidak mau juga melukai hati perasaan orang tuaku. Akhirnya aku tetap bilang, oke, iya, gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah.
Padahal pada waktu itu, kebetulan bisnis orang tua aku itu lagi puncak-puncaknya. Aku mau bisnis saja. Kuliah juga enggak, masuk tentara juga enggak. Tetapi supaya orang tua aku tidak kecewa, aku iyain, aku turutin, dan aku daftar. Ya. Sesuatu yang menarik, walaupun aku sebetulnya hanya menuruti kehendak orang tua, aku lakukan tes demi tes itu secara sungguh-sungguh, dan akhirnya aku lolos. Dari tes-tes yang ada itu aku lolos dan nilainya baik. Tapi takdir mengatakan lain, tinggal satu tes, yaitu Pantohirda, penentuan terakhir tingkat daerah. Aku jatuh di mental ideologi. Kenapa aku jatuh? Hanya karena salah ngomong. Kalau seandainya aku tidak jatuh, aku lolos mental ideologi, aku berangkat ke Magelang. Nah, nggak tahu sekarang bintang berapa di pundakku. Dan mungkin channel kajian seperti ini nggak pernah ada, dan kita nggak pernah ketemu dalam sebuah kajian-kajian seperti ini. Aku sudah sibuk dengan tugas-tugasku, mengabdi kepada negara, ya. Kita nggak mungkin ketemu. Tapi Gusti Allah punya cara lain. Aku gagal hanya karena ditanya. Pertanyaannya begini, orang tua ikut golongan mana? Hari itu pas hari puasa, aku ingat. Dan seketika itu, ketika aku ditanya, dalam otak aku, rasional aku error. Ada sebuah confuse, kebingungan, aku harus jawab apa. Gitu. Supaya aman, aku jawabnya tidak ikut mana-mana. Karena kita kalau jawabnya kelemak-kelemek, bisa ditempeleng. Nggak boleh dalam militer kelemak-kelemek. Ya. Ditanya lagi aku, orang tua ikut golongan apa? Aku jawab, tidak ikut mana-mana. Dibiarkan aku sejenak. Sampai 3 kali, pertanyaan 3 kali dirubah pertanyaannya. Bukan orang tua ikut golongan mana, tapi dirubah. Ikut Golkar, P3, PDI. Golkar! Aku langsung sebut Golkar. Iya, mungkin sudah jalan takdir. Allah menentukan begitu. Aku tidak berpikir sekali tentang 3 pilihan yang pada waktu itu partai masih 3. Ya, enggak. Aku yang terpikir antara pemberontakan dan kelompok-kelompok yang nggak benar itu. Ternyata yang dimaksud itu ikut golongan Golkar, golongan Kara, ikut PDI atau ikut P3 gitu. Otomatis seketika pada saat itu, ketika pertanyaannya sudah dirubah, aku bilang ikut Golkar. Tetapi di samping penguji yang satu, ini penguji berderet. Penguji yang lain juga dengar apa jawaban orang, aku jawabnya kuat. Krias. Mungkin setelah mereka bersidang atau gimana tuh enggak tahu, akhirnya aku dinyatakan gagal. Makanya nggak jadi berangkat ke Magelang. Tuh satu kisah. Terus berikutnya ya, begini. Kita kembali ke reformasi. Ya. Salah satu agenda reformasi, kita sudah sepakat bahwa tentara itu dikembalikan ke barak. Tentara itu dikembalikan ke barak. Artinya, jangan dimarahi secara harafiah ya. Artinya, tentara itu tidak boleh lagi dilibatkan dalam aktivitas politik. Karena tentara itu adalah milik rakyat, kepunyaan rakyat, sehingga politiknya dia adalah politik negara. Dia alat negara, bukan alat pemerintahan. Negara Indonesia, insya Allah kita tetap ada sampai kiamat nanti, itu tidak pernah berubah. Tapi pemerintahan Indonesia itu akan berubah dalam kurun waktu periode per 5 tahun. Itu berubah-berubah terus. Tapi namanya negara tidak pernah berubah. Insya Allah semoga tidak pernah berubah dan kita tidak pecah ya. Menjadi doa kita bersama semoga anak cucu kita juga aman, damai. Tapi kalau namanya pemerintahan itu tergantung politik mana yang menang.
Makanya tentara ini alat negara berbicara dalam domain kepentingan negara, bukan kepentingan politik. Gitu loh. Maka keluarlah istilah tentara kembali ke barak. Tuh. Itu kita sudah sepakat dulu kan. Tuh. Oke, sekarang ya. Aku jelaskan begini. Ini Yunani ya. Yunani itu abad 5 ya sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan abad 5 sebelum Masehi. Ya. Di Yunani, negerinya para filsuf. Ada sebuah sistem untuk mengatur tata kelola negara yang disebut dengan demo dan krasi. Yang ini artinya demo itu adalah rakyat, dan krasi itu adalah pemerintahan. Ya. Demokrasi, pemerintahan itu, kekuasaan itu di tangan rakyat, kira-kira begitulah. Ya. Dan kita sudah sepakat bahwa sistem tata kelola negara kita itu demokrasi. Meskipun sekarang menjadi kacau karena demokrasi kita itu seharusnya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang seperti sekarang ini. Sekarang menjadi tanda tanya, sebetulnya negara kita ini demokrasi atau konglomerasi. Gitu loh. Karena ada syarat-syarat tertentu supaya demokrasi itu bisa baik berjalan. Karena ini sistem. Demokrasi itu bisa berjalan apabila satu, tingkat pendidikan rakyatnya itu sudah bagus. Tingkat pertumbuhan ekonominya juga sudah bagus. Selama dua ini tidak terpenuhi, itu ya akhirnya konglomerasi itu tadilah, uang berbicara. Begitu loh. Supaya kalian tahu. Ya. Bayangkan kalau ada pilihan-pilihan dari tingkat pusat sampai daerah. Saya itu sangat hormat kepada Profesor Dr. Rias Rasid. Sayang, orang ini orang pandai, nggak dipakai. Jauh awal-awal reformasi sebelum seperti sekarang ini dia sudah bilang, kalau demokrasinya ini dibikin liberal seperti sekarang ini, maka korupsi itu tidak hanya di pusat tapi sampai ke daerah, ada seperti raja-raja kecil dan juga melakukan korupsi, dan sekarang menjadi sebuah kebenaran yang nggak bisa dipungkiri. Berapa kepala daerah? Berapa orang-orang daerah yang melakukan korupsi? Nah, seperti ini berarti dia orang hebat. Karena dia bisa membaca ke depan dan itu terjadi. Sama seperti kalau kalian mendengarkan lagunya Scorpion tentang Wind of the Chain. Itu lagu hebat. Wind of the Chain itu diciptakan, bukan diciptakan, aku tidak setuju. Dikarang oleh Scorpion. Scorpion itu kan grup paling bagus bahasa Inggrisnya di antara sekian grup yang bukan dari Inggris. Itu kalian tahu nggak itu? Sebelum tembok Berlin itu runtuh, Scorpion sudah mengeluarkan lagu ini. Di situ istimewanya. Kalau tembok Berlin runtuh terus Scorpion mengeluarkan lagu ini, itu nggak istimewa. Gitu loh. Yang menjadi istimewa yaitu sebelum tembok Berlin runtuh, Scorpion sudah mengeluarkan lagu ini. Maka ketika peristiwa tembok Berlin runtuh, aku dulu ngikuti dari BBC London itu, lagu pembukanya itu mesti Wind of the Change, angin perubahan. Tahu kalian? Oke. Sekarang ini aku jelaskan di sini. Nampak nggak ini, Le? Kok di sini nampak nggak? Di sini nampak. Tapi aku kurang marem. Aku hapus saja. Ini ya. Supaya kalian tahu. Demokrasi. Ini dalam sebuah negara yang kita sudah setuju mengambil demokrasi menjadi sebuah sistem, itu akan terjadi dua kubu seperti ini.
Ini disebut oposisi, yang ini disebut posisi atau pemerintahan, atau ini biasanya disebut dengan legislatif, ya. Yang ini eksekutif. Ya. Nih. Jadi demokrasi itu berjalan apabila di dalam sebuah negara yang mengandung paham demokrasi itu dua kubu ini ada dan berimbang. Itu loh. Ada dan berimbang. Karena apa? Setiap keputusan-keputusan kebijakan pemerintahan yang di sini itu harus dibicarakan dengan ini. Dia setuju nggak? Ada dialog, ya. Ada pembicaraan, ada diskusi-diskusi tentang keputusan ini baik atau buruk, diambil atau tidak. Ini ada diskusi ini. Yang semuanya diskusi itu bertujuan kepada kemaslahatan rakyat. Ini lagi kemaslahatan. Itu bahasa apa itu? Berapa menit? 20. Waduh, ini belum selesai. Nggak apa-apa lah, panjang dikit ya. Yang jadi masalah ketika habis pemilihan umum, semua yang seharusnya di oposisi, dia migrasi ke posisi, ini jadi masalah. Loh. Jadi masalah. Ini jadi masalah ini. Masalah. Akhirnya, untuk konteks negara kita, di sini hanya tinggal satu partai, dan itu pun partai kecil. Lainnya sudah masuk ke sini semua. Ini tidak sehat, demokrasi kita salah. Kenapa bisa begitu? Disinilah kualitas politisi-politisi kita itu yang perlu seharusnya berbenah. Biasanya yang orang-orang begini ini hanya cari enaknya saja. Dulu, tahun 60-an, ini cerita dari almarhum bapakku juga dengan bapak-bapak yang lain. Politisi dulu itu tidak seperti politisi sekarang. Gitu loh. Sekarang orang lepas partai, dari satu partai loncat ke partai lainnya, lompat lagi ke sana. Istilahnya akrobat politik itu tidak malu. Melakukan akrobat politik itu tidak malu sekarang. Orang dulu itu malu. Karena politik pada saat itu kesakralannya itu satu tingkat setelah agama. Jadi agama, politik. Baru dibangun politik. Itu sakral. Zaman dulu tidak ada ceritanya politisi itu melakukan akrobatik lompat dari satu partai ke partai yang lain. Tidak ada ceritanya. Karena mereka malu. Politik itu sebuah paham kehidupan yang fundamental. Kalau dia pindah ke partai lain, kan dipertanyakan, loh partainya yang lama jadi hianati, kok mau pindah ke partai kita? Tapi sekarang kan tidak, orang pindah partai seperti orang lepas baju aja. Sekarang seperti aku pakai kaos, kadang-kadang pakai baju, kadang-kadang pakai warna hitam, warna putih, suka-suka. Nggak ada beban gitu loh. Padahal bapak leluhur kita, politisi-politisi kita, itu sudah mewariskan cara berpolitik dengan santun dan terhormat. Kenapa sekarang jadi begini? Itu masalahnya. Nah, karena tidak ada penyeimbang, ya, karena tidak ada penyeimbang yang seharusnya ini oposisi, maka jangan kaget kalau ada oposisi jalanan. Jangan kaget, karena itu sudah sunatullah. Lahirnya oposisi jalan tuh maksudku oposisi yang di luar parlementer ini loh. Bisa dari ormas, bisa dari apapun namanya. Jangan kaget. Karena apa? Demokrasi membutuhkan itu. Membutuhkan oposisi. Nah, kalau oposisinya nggak ada, dia akan lahir secara otomatis, secara natural. Misalkan di tempat kita ini, karena partai yang satu ini kecil banget, akan melahirkan oposisi-oposisi jalanan yang itu lahir dari luar parlemen ini. Ekstra parlementer. Jangan kaget. Kalau kamu kaget, yang penting nggak usah demokrasi, diganti saja mau apa.
Jadi seharusnya orang-orang yang ada di kotak posisi ini harus menerima kenyataan ini. Karena di sini kosong dia. Itu loh. Paham? Sekarang aku nggak tahu masih ada nggak yang namanya GBHN itu masih ada nggak sih? GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kan semua yang dilakukan oleh posisi ini itu berdasarkan GBHN ini. Kitab sucinya itu ini loh, GBHN ini. Nanti akan dikontrol oleh legislatif ini. Apakah dia sudah menjalankan GBHN ini secara benar atau tidak? Kalau enggak, ya dikasih peringatan. Nah, ini semua ya, aku persingkat ini ya, supaya kalian tahu. Ini semua ini ya, ini adalah ranah politik. Nampak, Le? Ranah politik. Pemasangan baliho itu juga selaras dengan demokrasi. Silahkan saja. Selama dia memenuhi aturan-aturan, silahkan saja. Kalau tidak memenuhi aturannya dipanggil misalkan tentang pajak, tentang apa kok. Dan itu wewenangnya itu kan ada di Pemda, pemerintahan daerah. Jadi sebetulnya itu tinggal gubernurnya aja dipanggil. Nanti gubernur memanggil petugasnya apa lewat Satpol PP atau apa. Gimana itu kok ada diskusi. Ya. Seperti aku sudah bilang, kalau misalkan di sini ada orang bikin baliho, kamu tidak terima. Apa keberatanmu? Ya kamu bikin juga baliho di sini, nggak apa-apa. Demokrasi itu, aku ulangi lagi, politisi itu menawarkan program kepada rakyat, nanti rakyat biar tahu, terus dia memilih yang mana. Jadi kalau misalkan ada baliho, terus itu diturunkan, itu juga mengganggu hak rakyat untuk tahu. Rakyat itu punya hak. Kita sudah paham, sepakat bahwa kita mengikuti demokrasi, ya ikuti aturan main demokrasi. Bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat, gitu loh. Rakyat perlu hak tahu, nanti rakyat menentukan yang disampaikan oleh baliho itu apa. Jangan terus diturunkan. Baliho yang satu, oh dia menyampaikan revolusi akhlak. Ya yang satunya lagi bikin, kan sudah bikin di sini sampingnya revolusi mental. Kan jadi bagus, jadi indah. Nanti rakyat menilai, ini yang jujur mana, yang ngomong kosong ini yang mana. Ngomongnya revolusi akhlak tapi akhlaknya bejat. Ngomong revolusi mental tapi mentalnya bejat. Oh ternyata ini ngomong revolusi akhlak, akhlaknya bagus. Ngomong revolusi mental, mentalnya bagus. Itu nanti rakyat yang menilai. Itu loh. Jadi jangan hilangkan hak rakyat untuk tahu, itu loh masalahnya. Kalau pakai bahasa Jawa, bahasanya orang Kediri itu, tentang baliho ini, gelem nyawang ra gelem nyimpang. Tanya sama teman Jawamu, apa itu gelem nyawang ra gelem nyimpang? Kalau kamu mau, ya lihat. Kalau kamu nggak mau, ya sudah lalui saja. Gitu. Seperti kita ngetel YouTube itu loh. Kalau ada iklan, kalau mau ya dilihat, kalau nggak mau ya dilalui saja. Skype, jangan di-delete. Kita nggak punya hak untuk delete. Orang lain juga kadang yang perlu tahu iklan itu apa kok. Jadi gelem nyawang ra gelem nyimpang. Itu namanya pertarungan itu satria. Kalau satria itu bahasa topnya itu apa ya? Sportif. Pasang baliho apa salahnya? Biar rakyat menilai. Gitu loh. Kalau misalkan ada apa-apa, petugasnya itu juga bukan tentara, karena itu domainnya di Pemda. Nah, masalahnya sekarang ya, kita kan sudah setuju, balik lagi sudah setuju kita bahwa tentara ini kembali ke barak. Ya, nah sekarang ini Le, ambilin air putih, Le.
sekarang ini kan menjadi kacau, semakin tidak on the job gitu loh. Yang ini kerjanya ini kerjanya ini, jangan ini ngerjain itu berarti kerjanya ini, jadi kacau. Yang agak hangat lah ya, anti termos gitu. Sekarang ya kita harus mulai berbenah diri dan kembali kesepakatan awal. Tentara itu hanya untuk sebagai alat negara, bukan alat pemerintahan yang itu notabene politik. Maka politisi jangan menggoda tentara untuk masuk ke dalam arena politik. Dan tentara pun jangan mau digoda oleh politisi supaya terseret ke ranah politik. Jangan mau. Nah, sekarang kita sebagai rakyat, tentara ini milik kita. Harus kita sayangi, harus kita cintai. Mari kita jaga supaya tentara ini tidak dimiliki oleh para politisi-politisi yang sekarang nggak tahu gimana ceritanya itu. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang lalu sudahlah berlalu. Duduk bareng, kita bicara baik-baik untuk kebaikan bersama negeri ini. Karena yang pro kontra di peristiwa baliho kemarin, kalau aku tanya dua-duanya sama jawabnya, apakah kalian berdua mencintai NKRI? Mesti jawabnya sama, mencintai. Lalu masalahnya di mana kok mesti berantem kita? Gitu loh. Maka atas dasar kata sebuah yang sama, kata cinta itu kita sekarang menjadi titik tolak kita. Kembali merajut persaudaraan. Karena kalau ini sampai berantem, yang tepuk tangan siapa? Karena apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu loh. Orang lain tepuk tangan. Rakyat susah. Karena bagaimanapun semua ini aset. Kekuatan kita. Kecuali ini bersatu padu melawan kekuatan asing. Wah, itu baru jempol. Lah ini kan saudara. Ya. Nah, sekarang aku sudah bahas di situ ya. Jadi kita sama-sama berharap dan kita berdoa. Kita tidak mau ada kekacauan yang itu membawa tidak kedamaian. Pertama aku ingatkan lagi, mari kita sama-sama menjaga tentara ini tetap kita miliki. Karena tentara itu milik rakyat. Jangan sampai dimiliki oleh politisi. Berikutnya, politisi jangan mau sekali-sekali pun apapun alasannya untuk menggoda tentara supaya masuk ke dalam ranah politik. Tentara pun jangan mau kalau digoda, jangan. Dan tidak baik gitu. Ya. Sekarang mari sama-sama kita berbenah diri, menata ulang supaya negeri ini menjadi lebih baik gitu. Terus masalahnya aku harus tutup dengan judul kita. Baliho itu pada dasarnya bagus. Aku tadi sudah jelaskan baliho. Terus kapan baliho itu menjadi jelek? Ya, baliho itu, ini warna apa ini? Biru. Baliho itu ya berubah menjadi baliho hantu bila dia sudah terkontaminasi oleh politik kotor. Ini jelas. Jadi aku tutup dengan pembicaraan, dengan diskusi kita. Bila politik kotor itu masuk ke dalam baliho, maka disitulah menjadi suatu yang menjelma tidak baik, yaitu baliho hantu. Gitu loh. Tapi apakah balihonya hantu? Tidak. Baliho itu baik. Cuman karena politiknya kotor, kita menganggap itu seperti hantu takut gitu. Padahal itu tidak apa-apa. Baik-baik saja. Dan kamu kalau mau bikin saja baliho menurutmu. Gitu loh. Jadi jangan memandang baliho itu seperti hantu yang menakutkan. Biasa, santai.
Makanya berpolitiklah dengan bagus, supaya kita tidak memandang baliho itu laksana baliho hantu. Itu pesan dari aku. Aku juga banyak belajar. Kalau ada yang salah atau perlu dikoreksi, monggo silahkan ya. Kita diskusikan. Apa-apa yang berbeda bisa kita diskusikan. Kita ngomong baik-baik lah. Ya, kita ngomong baik-baik. Bisa kita bicarakan dengan baik. Semoga negeri kita tetap aman ya, tetap baik. Semoga generasi kita juga tetap menjadi baik ya. Karena di sinilah kita dilahirkan, di sini kita hidup, dan di sini juga kita nanti mati. Gitu. Kita doa sama Allah, semoga negeri kita Indonesia ini tetap terjaga dengan baik. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.